Setiap para penempuh jalan surga itu harus paham, Ibu. Potensi rezeki amal yang Allah berikan kepada ibu itu apa? Sebagaimana potensi amal yang Allah bagikan kepada saya itu apa? Termasuk sesuatu yang musibah itu, kalau orang ingin mendapatkan surga, tetapi dia tidak tahu potensi amal yang Allah anugerahkan kepadanya itu apa. Jangan dicatat dulu, kalau dicatat malah tidak paham. Nanti pulang, ini maksudnya apa, Mi? Itu saya juga nggak paham. Dengerin dulu, nanti dicatat. Ibu-ibu tahu tidak? Surga itu berapa pintu? A, 1 pintu. B, 3 pintu. C, 6 pintu. Siapa yang jawab A? Angkat tangan. Tidak ada. Siapa yang jawab B? Tidak ada. Siapa yang menjawab C? Siapa yang jawab A? Saya menjawab A, 1 pintu. B, 2 pintu. C, 5 pintu. Gak ada yang jawab. Nah, inilah yang membuat kadang-kadang saya akhirnya susah dalam dakwah. Berapa pintu, Ibu? 8. Bukan A, B, C. 8. Yang menarik adalah, Ibu pernah mikir enggak? Kenapa pintu surga itu dijadikan oleh Allah 8? Kenapa tidak dijadikan gerbangnya itu 1 yang gede, yang bagus? Bukankah kita kalau masuk ke Kemang atau masuk komplek perumahan ya, biasanya cuma 1 gerbangnya, kecuali Kemang Pratama 3. Kalau Kemang Pratama 3 kan memang unik ya. Gerbangnya ada 2. Tapi kemudian biasanya tuh kalau perumahan mewah, terutama townhouse, itu biasanya 1 pintu. Gerbangnya 1. Kenapa surga tidak dijadikan 1 pintu, Ustadz? Kenapa di dalam surga itu pintunya ada 8? Ada pintu apa saja yang Allah berikan di dalam 8 pintu surga itu? Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sodakoh, ada pintu jihad, ada pintu aiman. Pintu aiman itu pintu yang diperuntukkan bagi 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Yang mereka tawakal sama Allah, tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah menggunakan pengobatan api, dan tidak pernah bertatoyur merasa sial dengan apa yang mereka jumpai. Itu mendapatkan pintu aiman. Ada pintu sholat, puasa, sedekah, jihad, pintu aiman. Terus kemudian ada pintu apa? Pintu ridho. Orang yang ridho dengan apa yang dia peroleh, salah satunya ahlul musibah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia ridho. Bedakan ya, Bu. Ridho dengan cinta itu sama atau beda? Ridho dengan cinta itu sama atau beda? Siapa yang mengatakan beda? Angkat tangan. Siapa yang mengatakan sama? Yang masih merasa ragu-ragu. Nah, ini efek dari pandemi terlalu lama. Ridho dengan cinta sama atau tidak sama? Tidak sama. Lebih tinggi ridho atau lebih tinggi cinta? Ridho. Ibu cinta nggak sama suami? Tapi ridho nggak dalam segala sesuatunya? Nggak usah ditanya. Saya paling tahu tentang masalah kayak gitu. Dia cinta sama suami tapi belum tentu ridho dalam setiap perkara yang ada pada suaminya. Makanya kemudian pintu yang keenam itu pintu ridho kepada Allah. Cinta dan ridho itu masih kalah dengan ridho. Pintu yang ketujuh apa? Pintu yang ketujuh taubat. Orang yang mereka bertobat kepada Allah dan diterima taubatnya. Yang kedelapan, wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Pintu yang kedelapan itu pintu memaafkan manusia yang salah dan pintu menahan marah. Itu ada 8. Yang menarik adalah tidak mungkin kan Allah itu tiba-tiba ujuk-ujuk tanpa ada sebuah penjelasan dan penjabaran. Kenapa Allah jadikan pintu surga itu ada 8? Allah menjadikan pintu surga itu ada 8. Mari kita membedah menurut penjelasan Imam Malik. Imam Malik berkata, Allah jadikan pintu surga itu ada 8. Karena Allah itu membagi potensi amal ibadah setiap manusia itu berbeda-beda sebagaimana Allah membagi rezeki. Makanya Imam Malik berkata, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzak. Allah itu membagi amal yang kamu kuasai dan mampu kamu lakukan. Itu sebagaimana Allah itu membagi rezeki. Ada orang yang terkadang dimampukan untuk sholat. Tapi terkadang dia tidak dimampukan untuk puasa sunnah. Ada orang teman kita, kok sudah puasa, sudah sholat tuh Masya Allah. Luar biasa. Tapi giliran puasa, lemah dia. Sekalinya ngelihat gelas berembun dikit, batal. Warung Padang di perempatan, warteg di pertigaan. Jaya Bahari, batal.
Ada teman kita yang terkadang sholatnya biasa, puasanya yang bagus. Ada teman kita yang terkadang puasanya bagus, kemudian puasanya biasa, tapi ternyata kita menjumpai bagaimana dia sedekahnya luar biasa. Masya Allah teman saya ini kalau sholat tahajud susah. Kalau tidur itu ibarat yang bangunin istri, gempa aja nggak bangun. Untuk puasa paling lemah, tapi giliran sedekah paling panjang tangannya. Makanya ibu tahu nggak? Ulama itu mengomentari Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu pernah khutbah, Bu. Hanya menyebutkan satu ayat, setelah itu selesai khutbah. Coba, apa nggak favorit itu khotib kayak gitu? Satu ayat selesai. Para ulama mengatakan bahwasanya sedekahnya Utsman bin Affan itu lebih fasih daripada beliau ketika khutbah. Karena beliau itu sedekahnya luar biasa. Ada orang yang sedekahnya biasa, sholatnya biasa, tapi hatinya bersih ketika memaafkan kaum muslimin. Orang mendolimi dia, orang menghujat dia, tidak pernah tabayun kepada apa yang terjadi kepada hidupnya, menilai dia dan menyimpulkan tentang hidupnya dari luar pagar. Tapi dia memaafkan. Ya sudah, mas, saya maafin dia. Saya maafin orang semacam ini. Bisa jadi dia kemudian mendapatkan surga dari apa? Wal kadhiminal ghaidha wal afina anin nas. Dia menahan marah dan memaafkan manusia. Disinilah kita akhirnya mendapati sebuah penjabaran dan penjelasan dari para ulama. Kalau engkau adalah penuntun atau engkau adalah penempuh jalan ke surga, maka yang wajib bukan menilai amal orang lain. Ilmu itu dipakai untuk mengevaluasi dirinya dan suudzon sama dirinya, bukan suudzon sama orang. Kamu tidak pernah diperintahkan untuk menjadi nabi bagi orang lain dengan apa yang dilakukan ibadahnya. Maka ketika kita mengetahui poin yang pertama, kenapa Allah itu membagi surga menjadi pintu 8 dan tidak dijadikan gerbangnya surga itu 1? Maka kata para ulama, temukan potensi amalmu itu yang Allah rezekikan kepada dirimu itu apa? Karena termasuk musibah itu apa? Termasuk musibah itu orang yang tidak pernah tahu rezeki amal yang Allah bagikan kepadanya itu apa. Lalu sukanya nilai orang lain. Jadi jangan sampai ketika kita bertanya sama diri kita, potensi amal saya itu apa? Saya tidak bisa jawab. Kita ini harus menemukan potensi amal kita itu di mana, Ibu. Oh, saya ini lemah di dalam puasa sunnah. Oh, berarti ada sesuatu yang saya harus jaga. Oh, mungkin yang saya jaga adalah saya itu gampang untuk ridho kepada apa yang Allah buat. Dan itu harus dimiliki oleh kita. Dan kita tidak bisa memaksa orang yang kita cintai untuk sempurna dalam setiap perkara, Ibu. Ibu memaksa suaminya, rajin tahajud, puasa sunnah tiap hari, sedekahnya harus kencang, jangan gampang marah, ridho. Tidak bisa. Bukan ibu-ibu di sini, ibu-ibu di sana. Tapi yang di sana pindah dari sini. Itu yang kemudian kita harus temukan itu. Karena setiap orang itu beda-beda, Ibu. Makanya ketika Ibu melihat ada temannya kok jarang puasa sunnah, maka iltimasul a'dzar. Apa itu iltimasul a'dzar? Berikan udzur. Orang yang paling layak mendapatkan udzur itu siapa? Satu, gurumu. Yang kedua, temanmu yang solih. Itu kata para ulama salaf. Kasih udzur kepada dirinya mereka. Oh, mungkin dia jarang puasa, karena ada satu amal yang tidak saya ketahui, yang amal itu dia sembunyikan di hadapan Allah. Dan itu kewajiban kita, Ibu. Kita dininak bubukkan oleh setan untuk selalu melihat amalan orang lain, mengukur amalan orang lain dengan amalan kita. Maaf ya, jangan suka mengukur sepatunya orang dengan ukuran sepatu kamu. Karena tidak semua orang itu ukuran sepatunya sama. Makanya sampai dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, bisa jadi ada orang yang semalaman dia tidak tahajud, tapi ketika pagi lebih utama daripada yang tahajud. Kenapa? Karena orang yang tahajud ketika pagi, dia berjalan menuju masjid, pandangannya pandangan ujub kepada dirinya. Saya ingatkan, riak belum tentu ujub. Ujub belum tentu riak, Bu. Ada orang yang selamat dari riak, tapi tidak selamat dari ujub. Wah, saya bisa pakai pakaian syar'i nih. Oh, ustadz saya ustadz yang luar biasa sunnah nih. Wah, kamu mah nggak ada apa-apanya. Itu ujub, walaupun dia tidak riak. Walaupun tidak riak, kamu sembunyikan, tapi kamu kemudian merasa ujub. Ingat, orang yang riak belum tentu ujub. Orang yang ujub juga belum tentu riak. Kalau kamu selamat dari riak, belum tentu kamu selamat dari jurang ujub. Kamu selamat dari jurang ujub, kamu juga belum tentu selamat dari jurang riak. Maka
kita, kata Imam Ibnu Qayyim, bisa jadi ada orang sholat semalam suntuk, pagi harinya dia berjalan dengan ujub. Ada orang yang di pagi harinya dia bangun dalam kondisi dia menyesali tidak sholat malam, beristighfar kepada Allah, lalu dia merasa dirinya buruk dibandingkan orang lain. Bisa jadi yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Ini merupakan salah satu di antara amalan para salaf. Amalan para salaf itu bukan gampang menyesatkan. Bangun majelis taklim, lalu dia katakan majelis taklim yang lainnya nggak ada yang punya ilmu, kecuali majelis taklim saya. Mungkin kamu sunnahnya bisa dapetin 1-2%. Tapi ujubnya itu melebihi apa yang kamu peroleh. Makanya disitulah kita akhirnya mengetahui perkara yang penting. Dalam perjalanan kita sebagai penempuh jalan surga itu, temukan potensi amal yang Allah bagikan kepada dirimu itu apa. Mungkin ada di antara ibu-ibu tidak pandai sholat, tidak pandai puasa sunnah, tidak pandai sedekah, tapi pandai taat kepada suami. Bisa jadi itu yang akan menyebabkan dia dimasukkan oleh Allah ke surga kan. Wah, teman saya ini, Masya Allah ya. Puasa Muharram lewat. Puasa Syawal lewat. Ya. Puasa Ayyamul Bid lewat. Tanpa kita sadari, bisa jadi dia lewat di puasa sunnah. Tapi dia betul-betul mencari keridhaan suaminya itu sampai berdarah-darah. Ibarat kata, tidak perlu disayat-sayat kulitnya. Tapi dia berdarah-darah. Lalu dengan itu Allah membeli kepadanya surga. Kan kita tidak tahu, Ibu. Jadi inilah yang menjadikan kita teringat kepada para ulama terdahulu. Temukan potensi amal kepada dirimu itu apa. Ada ibu-ibu yang, saya tuh kalau taklim, saya kejar itu. Kemanapun itu, saya kejar itu. Mungkin itulah jalan surga dia. Itu jalan surga dia menuju kepada Allah. Maka dia bela mati-matian. Dan kita tidak perlu ngukur, Bu. Oh, dia taklimnya masih gitu aja, hidupnya masih gini-gini aja. Taklim kemana-mana tapi masih gitu aja. Mungkin dia masih punya kelemahan untuk beramal. Tapi dia punya semangat untuk terus belajar dan terus memperbaiki diri. Walaupun sering jatuh pada kesalahan yang sama. Allah membagikan amal sebagaimana Allah membagikan rezeki. Beda-beda, Bu. Mari kita lihat para sahabat. Apakah amalan para sahabat untuk mendapatkan surga sama? Tidak sama. Ada Khalid bin Walid dari jalan jihad. Ada Ibnu Umar dari jalan ketika memiliki ilmu. Ada jalannya Abu Hurairah ketika beliau menghafalkan hadis. Beda-beda. Dan itu kemudian kita tidak boleh biarkan dan tidak boleh kita lalaikan masalah ini. Pertanyaan kita lalu kepada diri kita secara sederhana. Apa potensi amal dirimu yang Allah bagikan kepada dirimu? Makanya Allah menyampaikan kepada kita surat Al-An'am 135. Dibuka surat Al-An'am 135. Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Surat Al-An'am 135. Al-An'am 135. Allah menyampaikan pada surat Al-An'am 135. Qul ya qaumi malu ala makanatikum inni amil. Wahai Muhammad, katakanlah kepada kaum, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum. I'malu, beramallah, ala makanatikum, sesuai dengan apa yang kalian mampu. Ya, kita beramal sesuai dengan apa yang Allah mampukan untuk kita. Inni amil. Dan kemudian aku pun berbuat sebagaimana itu. Fasawfa ta'lamun, maka sesungguhnya kelak kamu akan mengetahui bagaimana yang kita lakukan. Disitulah Rasulullah memberikan sebuah nasihat. I'malu ala makanatikum. Ini yang kita pegang. I'malu ala makanatikum. Ambil amal yang menurut kalian itu yang mampu kalian lakukan itu apa?